Perkenalkan, nama saya Yonatan Gilang Haryo Pangestu. NIM saya 1712780021. Saya dari Fakultas Seni Rupa jurusan Seni Murni Patung 2017. Saya mengambil judul seminar tentang tato suku Dayak Kalimantan, dan pengampu kuliah seminar saya Pak Munir dan Bu Nadia. Latar belakang dari judul seminar tato suku Dayak Kalimantan. Tato merupakan seni tua yang ada di dunia dan memiliki beragam arti. Kata tato berasal dari suku Tahiti, tato yang artinya tanda. Keberadaan tato sudah ada sejak 12.000 sebelum Masehi, yang biasanya dilambangkan sebagai ritual bagi suku Maori. Tato dikenal sebagai suatu budaya oleh beberapa suku di dunia, di mana setiap pemakaian tato pada tubuh penggunaannya memiliki arti khusus yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat pada masing-masing suku tersebut. Misalnya bagi suku Dayak, tato berarti laki-laki pernah melakukan pemenggalan kepala, menangkal roh jahat, mengusir penyakit dan roh kematian. Tato bagi sebagian suku Dayak, tato merupakan hal yang tidak terpisahkan dari tubuh mereka. Tato bagi suku Dayak adalah sesuatu yang sakral, berhubungan erat dengan beberapa kejadian dan tujuan yang menjadi budaya suku di Kalimantan, Indonesia. Kan tetapi perlu kita ingat bahwa tidak semua suku Dayak menggunakan tato, dan tidak semua suku Dayak memiliki tato yang sama. Beberapa tato memiliki motif yang sama, hanya saja terkadang terdapat beberapa modifikasi. Tato pada suku Dayak disebut tutang. Setiap motif tato memiliki arti berbeda-beda. Pembuatan dan peletakan tato juga tidak boleh dilakukan sembarangan. Menurut kepercayaan tato, warna hitam yang terdapat pada suku Dayak akan berubah menjadi warna emas dan menjadi penerang jalan menuju keabadian setelah mereka mati dan telah melalui upacara tiwah. Itu latar belakang dari seminar saya dan rumusan masalah saya. Yang pertama adalah apa bahan dalam pembuatan tato dari suku Dayak Kalimantan. Yang kedua, apa saja macam-macam tato suku Dayak Kalimantan. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan tato. Tujuan dan manfaat: guna menambah pengetahuan tentang budaya yang ada di Indonesia, terutama di suku Dayak yang berada di Kalimantan. Berikut bahan-bahan pembuatan tato suku Dayak. Bahan-bahan pembuatan tato di suku Dayak pada zaman dahulu sedikit berbeda dengan bahan-bahan pembuatan tato zaman sekarang. Hanya jenis tintanya saja yang tidak berubah. Pada zaman dahulu, tato dibuat dengan menggunakan duri pohon jeruk yang panjang dan tajam. Namun saat ini jarum sudah mulai dikenal dan menggantikan peran duri pohon jeruk, sedangkan tintanya tetap menggunakan jelaga yang berwarna hitam pekat. Selain bahan utama di atas, terdapat beberapa hal yang juga dipersiapkan, diantaranya: 1. Sele damar atau arang damar.
hanya menggunakan damar mata kucing dan damar batu. Yang kedua, upih pinang. Yang ketiga ada seruas bambu bulu. Yang keempat, besi gepeng sebesar telunjuk. Dan yang keenam, kayu ulin sebesar telunjuk. Macam-macam tato suku Dayak di Kalimantan. Bentuk dan gambar tato pada suku Dayak umumnya diambil dari alam, seperti burung enggang yang mewakili dunia atas, tali nyawa pada katak yang mewakili dunia bawah, serta berupa motif seperti motif bunga terong, cabang pohon, dan berbagai bentuk-bentuk lain yang diambil dari alam. Selain itu dikenal juga tutang bajai atau tato buaya, gambar naga, saluang murik, apui atau api, palapas langau atau sayap lalat, manuk tutang usuk, matan pune atau mata burung pune, manuk tutang tenang, lampina seperti salib, tutang tasak bajak dinding. Motif tato laki-laki dan perempuan suku Dayak dibedakan bentuk dan tujuannya. Tato laki-laki, tato yang terdapat di jari jemari tangan menunjukkan bahwa si pemilik adalah orang yang banyak berjasa dalam tolong-menolong. Tato bunga terong dengan gambar tali nyawa atau bentuk usus pada katak di bagian tengahnya merupakan penanda bahwa seorang lelaki dari suku Dayak telah memasuki masa usia dewasa. Tato motif muka harimau. Tato ini biasanya diletakkan di bagian paha menunjukkan status sosial yang tinggi bagi pemiliknya. Tato ukir rekong terletak di leher, berfungsi untuk memberikan kekuatan pada tenggorokan atau berfungsi sebagai pelindung agar tidak dipenggal oleh mandau musuh. Dan tato bagi perempuan adalah tato tedak kasa terletak di kaki, menandakan bahwa perempuan tersebut telah dewasa. Tato tedak usu dan tedak api terletak di tangan, berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat. Dan berikut proses pembuatan tato. Ketika pembuatan tato, para keluarga biasanya dilarang keluar rumah agar tidak terjadi sesuatu yang buruk menimpa pemilik tato. Berikut adalah cara pembuatan tato oleh suku Dayak. Pertama, damar dibakar, kemudian upih pinang dibengkokkan dengan menggunakan asapnya. Arangnya dikumpulkan dan disimpan di lumbung buluh dan dicampur dengan sedikit air dan kemudian diletakkan di dalam bambu yang telah dibelah dua. Kemudian kulit ditato atau dicacah dengan mata tutang atau jarum dengan cara dipukul dengan menggunakan kayu ulin bulat seperti jari sampai mengeluarkan darah. Kemudian luka yang timbul akibat cacahan dari mata tutang tersebut dibalurkan sale damar. Selain sale damar, terkadang juga dicampur dengan emas atau tembaga. Luka tato akan sembuh sekitar seminggu hingga 1 bulan lamanya. Untuk membuat tato di sekujur tubuh biasanya dibutuhkan waktu hingga 2 tahun. Ini disebabkan karena mempertimbangkan sakit yang timbul ketika saat proses tato sedang berlangsung. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dapat ditarik
dapat ditarik kesimpulan bahwa tato bagi sebagian suku Dayak, tato merupakan hal yang tidak terpisahkan dari tubuh mereka. Tato bagi suku Dayak adalah sesuatu yang sakral, berhubungan erat dengan beberapa kejadian dan tujuan yang sudah menjadi budaya suku di Kalimantan, Indonesia. Macam-macam tato suku Dayak juga memiliki arti dan tujuan dan setiap gambar tersebut. Dan saran untuk yang terakhir, tato tidak selalu bermakna negatif. Akan tetapi tato juga salah satu budaya yang ada di Indonesia, terutama di Pulau Kalimantan. Tato juga harus kita lestarikan sebagaimana mestinya agar budaya di Indonesia dapat terus terjaga. Berikut presentasi seminar saya sudahi. Terima kasih.